Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan materi kita dari masih kitab yang sama. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di latihan 45, itu bagian nahu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini sebenarnya lebih cenderung lebih mudah, yaitu shorof. Dan ini meliputi sebenarnya dasar dan menengah juga ya. Karena nanti wazan-wazannya juga termasuk fiil-fiil yang mu'tal, bukan hanya fiil sahih saja, kemudian mencakup sulasi mazid, kemudian rubai ya, dan seterusnya. Jadi cakupannya lebih luas, kurang lebih berapa halaman ya, sekitar 40% dari kitab ini lagi. Nah, kita coba lihat materinya cepat saja karena ini sifatnya murojaah ya, murojaah. Nah, di sini di halaman 227 ya, di sini ada beberapa istilah terkait sorof. Yang pertama itu ada wazan ya, wazan itu pola atau timbangan ya, dengan apa kita mencocoki satu kata yang kita punya ya. Nah, di sini standarnya itu memang punya standar tersendiri yaitu fa'ala ya. Jadi bagian depan itu fa fiil, ya biasa disebut fa fiil, kemudian tengah itu ain fiil, ya kemudian lam fiil. Kemudian yang kedua mauzun, mauzun itu kata yang dicocoki dengan wazan. Ya. Jadi mauzun itu banyak, ya mauzun itu banyak, adapun wazan itu terbatas jumlahnya. Kemudian yang ketiga ada istilah al-fi'lu as-sulasi. Ini kata kerja yang dia terdiri dari tiga huruf saja, ya. Terdiri dari tiga huruf saja. Jadi semuanya itu hurufnya adalah huruf asli, bukan tambahan, ya, atau ziyadah. Nah, kemudian al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad, berarti fi'il sulasi mujarrad. Mujarrad ini sama seperti nomor 3 ya, sulasi. Jadi mujarrad itu artinya kosong. Jadi tidak ada tambahan sama sekali. Nah, bedakan dengan poin nomor 5 itu al-fi'lus sulasi mazid. Nah, mazid berarti ditambah. Jadi 3 huruf itu huruf asli, sedangkan sisanya itu mazid atau ziyadah, tambahan. Situ ada farroha, ya, kemudian asma'a, qata'a. Ya, ini maka aslinya 3, ya sisanya selain yang huruf asli itu tambahan. Nanti ada babnya tersendiri. Kemudian alfil rubai ini yang aslinya 4 ya. Memang huruf aslinya semua ada 4. Jadi 4 ini adalah huruf asli. Nah, kalau tidak ada tambahan sama sekali maka dinamakan alfi'lur rubai al-mujarrad. Mujarrad itu kosong. Jadi memang murni 4, nggak ada tambahan. Nah, karena nanti ada nomor 8 yaitu alfi'lur rubai al-mazid. Berarti 4-nya asli, kemudian ditambahin. Bisa ditambahin 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu sampai poin 8. Kemudian yang ke-9, ada istilah sigot. Ya, sigot itu artinya kata dilihat dari makna. Ya, jadi kalau kita ngomong sigot itu berarti coba sebutkan sigot berarti fiil madi, fiil mudore, masdar, amr, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, itu namanya sigot. Ya. Jadi sigot itu eh, istilahnya header ya atau kolom-kolom yang kita kenal di tasrif istilahi ya. Nah, di bawah ini nih kan ada nih, ada. Nah, ini nih. Jadi al-madi, al-mudhari ya, al-masdar, al-isim fa'il, isim maf'ul. Nah, ini namanya sigot. Ya, bentar ya. Ana ini dulu sebentar.
Ya, lanjut. Nah, kemudian bina. Nah, kalau bina itu kata dilihat dari huruf ya, dari hurufnya. Jadi bina itu apakah dia sohih gitu ya, hurufnya itu huruf sohih semua ya, tidak ada huruf ilat. Huruf ilat kan cuman alif, waw, dan ya. Jadi bina itu bentukan dilihat dari huruf. Hurufnya itu ada huruf ilat atau enggak. Apa semuanya sohih. Nah, kalau sigot dari makna. Jadi makanya kalau sigot itu misal kita apa namanya, mendapatkan kata misalnya mansurun. Maka pertanyaannya itu sigotnya apa? Maka kita jawabnya isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Sini kan mansurun. Ya, mansurun. Apa sigot mansur itu mansurun itu namanya apa ismul maf'ul. Jadi isim maf'ul yaitu yang diderita ya, objek ya, isim maf'ul. Nah, itu sigot. Nah, bedanya dengan bina tadi dari sisi huruf. Nah, kemudian ada istilah tasrif istilahi. Ya, istilahi itu kalau kita bilang tasrif yang horizontal ya, menyamping gitu ya. Bukan tasrif yang berdasarkan domir ya, tetapi tasrif yang secara istilah yaitu merubah dari satu asal ke bentukan kata yang lain. Ini biasanya dari fi'il madi, mudhore, masdar ya. Standarnya gitu. Madi, mudhore, masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi ya. Isim makan, isim zaman, isim alat. Standar seperti itu. Menyamping jadinya. Jadi bukan tasrif yang secara lugawi. Kalau lugawi itu yang ke bawah nasoro nasoro nasoru ya nasorat nasorota nasorna dan seterusnya. Jadi berdasarkan domir yang ada 14 itu lugawi ya. Nah, sini 12. Nah, makanya di sini kan sigot fil madi, lihat kotak di atas ya. Jadi sigot itu namanya nama-nama yang di header kolom ini ya. Ini namanya sigot ya. Jadi sigot fi'il mudhore, sigot isim masdar, sigot isim fa'il, sigot isim maf'ul, sigot fi'il nahi, isim makan, isim zaman, isim alat. Nah, gitu. Jadi itu nama-nama sigot. Nah, kemudian poin 21 ya tasrif lugawi. Nah, lugawi ini merubah berdasarkan domir ya, yang ada 14. Yang ada 14. Itu sigot. Nah, kemudian bina. Nah, bina ini diperinci lagi. Ya, tadi kan bina di poin 10 ya. Nah, bina ini ada bina fi'il sahih. Berarti artinya apa? Bina fi'il. Berarti fi'ilnya itu hurufnya sahih semua. Ya, jadi bina fi'il sahih. Jadi semua huruf dari fi'il tersebut tidak ada huruf ilat. Huruf ilat mau alif, waw, ya. Mau dia posisi huruf ilatnya di depan, di tengah, di akhir, pokoknya bersih. Maka itu bina fi'il sahih. Nah, kemudian poin 23, ada bina mahmuz. Nah, kayak nanti dikenal juga fi'il mahmuz, yaitu fi'il sahih ya. Jadi bina mahmuz itu fi'il sahih. Kenapa? Ya karena coba kita lihat dulu. Bina mahmuz itu adalah fi'il sahih yang salah satu huruf aslinya adalah huruf hamzah. Jadi mahmuz itu diambil dari kata hamzah ya. Jadi hamzah mahmuz yang ada hamzahnya gitu. Dan kita tahu hamzah itu bukan huruf ilat karena yang huruf ilat itu adalah alif ya. Yang huruf ilat itu adalah alif. Jadi bina mahmus itu yang salah satu hurufnya ada hamzah, mau di depan seperti akhwada, mau di tengah sa'ala, mau di akhir qoro'a. Nah, ini tetap dihitungnya sohih. Tapi lebih spesifik, yaitu ada punya nama dia. Dia tetap binanya bina sohih, tapi bina fi'il sohih mahmuz berarti. Dia ada hamzah. Nah, kemudian yang ke-24, bina al-mudha'af. Mudha'af itu double kan dari do'afa, melipat gandakan. Nah, bina al-mudha'af as-sulasi berarti fi'il sohih yang huruf ain dan fi'ilnya itu huruf yang sama. Jadi di sini mudha'af itu yang double ya hurufnya, tapi di sini double-nya dalam artian karena kan fi'il itu minimal 3 ya. Nggak ada fi'il yang kurang dari 3. Ya, jadi fi'il itu minimal sulasi. Nah,
Tadi kan sudah disampaikan bahwa, wazan itu fa, ain, lam, ya fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, adapun mudhoaf, maka yang sama itu adalah antara ain fiilnya dan lam fiilnya. Semisal syadda, aslinya syaddada kan, rodda, rodada, farro, faroro gitu, farro, ya. Jadi ain sama kalau ditanya ain fiilnya apa dari farro, ro gitu kan. Lam fiil dari farro, ro juga. Jadi ain dan lam fiilnya itu sama, sejenis. Nah, jadi sebenarnya mahmus dan mudhoaf ini bentukan fiil sahih yang dia unik gitu ya, spesifik. Tapi tidak dikatakan dia mu'tal ya, karena dia hamzah itu masih sahih ya, bukan huruf huruf illat, dan mudhoaf juga yang dobelnya pun itu huruf-huruf sahih ya. Semisal syadda, rodda, farro itu dal dan ro-nya kan huruf sahih. Meskipun keunikannya adalah dia di double. Nah, kemudian bina salim, nah ini yang normal, salim itu yang semua hurufnya ya, pertama huruf sahih ya. Ya, jadi bukan huruf ilat dan bukan hamzah dan juga hurufnya tidak di tasdid gitu ya, tidak didobel. Jadi semuanya beda-beda ya, dari 3 huruf fiil sulasi misalkan, maka ketiga hurufnya itu semuanya beda-beda. Nah, kemudian 26 ya bina fiil mu'tal. Nah, ini baru lawan dari sahih. Ya, lawan dari sahih. Jadi mu'tal itu yang huruf aslinya ada salah satunya itu huruf illat. Kadang satu ya, kadang juga lebih dari satu ya, kadang juga lebih lebih dari satu. Nah, jadi mu'tal itu pokoknya ada huruf ilat. Ya, huruf ilat itu alif, waw, dan ya. Nah, kemudian baru di sini nih yang kadang suka ketuker-tuker nih. Justru ini yang harus kita hafal itu adalah 27 sampai 30 ya. 27 sampai 30. Ini istilahnya terminologi yang harus kita hafal. Pertama, misal ya, bina misal. Misal itu apa? Fi'il mu'tal yang huruf ilatnya ada di depan atau fa fi'il. Semisal wajada ya isa, wajada ya isa. Jadi huruf ilatnya di depan di fa fi'il. Ya, huruf ilatnya di fa fi'ilnya. Nah, kemudian ajwaf. Nah, ajwaf itu huruf ilatnya di tengah. Yang kita ingat kola gitu. Kola yaqulu ya. Kola yaqulu. Toba ini ada alifnya. Ya, huruf huruf ilatnya itu alif, itu ada di tengah. Nah, kemudian 29 nakis. Nah, nakis itu yang di ujung ya. Nakis itu yang di ujung. Jadi huruf ilatnya di akhir, itu lam fiil. Jadi misal di depan, ajwaf di tengah. Ingat aja ajwaf itu kola gitu ya. Kalau nakis biasanya kita cenderung hafal ya, karena di Muyasar itu kan dia di tabel i'rab. Nakis itu yang di belakang, huruf ilatnya di lam fiil. Misal, kadang suka ketukar misal dengan ajwaf gitu. Nah, misal itu yang di depan. Ya. Nah, kemudian yang ke-30, ini lafif. Itu yang huruf ilatnya ada dua. Ya, huruf ilatnya ada dua. Di sini ada wako, mana huruf ilatnya wau, di depan ada, sama di belakang alif. Ya, setelah kof ini kan alif. Sama nawa, ya sama nawa. Nah, di sini di tengah ada wau dan di belakangnya adalah alif. Nah, sebenarnya lafif ini dibagi dua lagi. Lafif ada yang mafruk. Mafruk itu dari kata faroko ya. Firok ya, terpisah. Apa maksudnya? Lafif mafruk itu adalah huruf ilatnya kan ada dua ya lafif. Kalau mafruk berarti antara dua buah huruf ilatnya itu terpisah ya. Kalau tiga, misalnya fi'il sulasi seperti ini, wako dan nawa, maka kalau terpisah cuman ada satu kemungkinan di tengah-tengahnya huruf sohih gitu kan. Berarti yang lafif mafruk itu wako ya. Jadi wako di sini. Jadi sohih itu adalah yang kofnya
dan dua huruf ilatnya itu diselingi atau terpisah, jadi lafif mafruk. Beda dengan nawa, ini dua buah huruf ilatnya dempetan ya antara ain fiil dan lam fiil. Ini namanya lafif makrun ya, dari corona ya, apa namanya istilahnya dekat gitu ya. Mananya nempel. Nah, itu istilah-istilah yang harus kita apa namanya pahami. Sampai situ ada yang tanyakan dulu, silakan. Makrun Ustaz ya. Iya, mafruk ya, mafruk dan apa namanya makrun ya. Makrun. Mafruk dan makrun. Nah, kita lanjut. Selanjutnya halaman 252. Nah, ilmu shorof itu atau ilmu tasrif ya, secara bahasa itu kan tasrif itu berubah ya. Seperti di Al-Qur'an tasrifur riyah ya. Apa namanya? Maknanya berpindahnya angin ya. Surat apa itu ya? Coba share dulu. Ada di Al-Qur'an. Sudah kelihatan lafzi tasrif. Riyah ya kan. Surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah itu ada kata-kata tasrif ya. Min kulli dabatin wa tasrifir riyah, yaitu dan pengisaran angin gitu ya. Jadi bergeser, angin itu bergeser. Wassahab dan pergeseran angin dan awan, ya, sahab. Wassahabil musakhkhar dan seterusnya. Ya, jadi sini ada kata tasrif di Al-Qur'an. Surat Az-Zasiyah juga sama. Ya, fahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Jadi ada dua ya, ada dua di Al-Qur'an kata tasrif. Nah, kita balik lagi ke PDF-nya. Jadi merubah secara istilah ilmu shorof itu merubah dari satu kata asal ke kata yang lain. Kata asal ini ada dua mazhab. Ya, ada yang bilang kata asal itu fil madi ya. Kalau nggak salah Basroh ya. Kemudian ada yang bilang kata asal itu masdar. Jadi memulai mentasrif itu mulainya dari masdar dulu baru diubah. Itu kufah ya. Kalau tidak salah mazhabnya kufah. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapatkan makna-makna yang berbeda-beda. Ya, contoh di sini dari doroba, berarti ini ngikutin mazhab yang menyatakan bahwa kata asal itu adalah fi'il madi ya. Jadi dari doroba dirubah ke yadribu dapat arti yang lain. Kemudian dari ke dorban ya masdar punya makna yang lain, pukulan gitu kan. Kemudian ke isim fa'il doribun, madrubun, idrib dan seterusnya. Jadi perubahan ini dengan tujuan kita mendapat makna yang bermacam-macam. Alias ini di sini tasrif istilahi ya. Kalau di sebelumnya ya. Nah, sekarang itu fiil ya. Kemarin kita lihat isim. Di sini isim ada dua, ada isim zohir ya dan isim domir. Isim zohir itu semua yang menunjukkan nama ya sesuatu ya. Jadi bukan kata ganti. Kalau domir itu kata ganti dan dalam bahasa Arab itu terbatas cuman ada 14 saja ya, ada 14 saja. Isim zohir tidak banyak dibahas, justru yang kita akan bahas itu malah domirnya. Ya, domirnya. Coba kita lihat halaman 231. Ad-domair. Ad-domair ini jama taksir ya dari domir. Domir mufrad. Kalau domir domairu. Ad-domairu ada 14 ya. Nah, ini dibagi menjadi 3 yang kita sudah tahu yaitu domirul ghaib untuk orang ketiga. Orang ketiga itu kan orang yang dibicarakan ya. Orang yang nggak hadir di depan kita. Kalau di depan kita jadinya mukhotob, orang yang diajak bicara. Nah, domir ghaib ada 6, 3 laki, 3 cewek, ya huwa humahum, hiya humahunna. Kemudian kata ganti orang kedua, mukhotob, ini mukhotob itu dari kata khotoba,
Khotoba itu saling berbincang gitu ya. Khotoba yukhotibu, makanya khotibun ya. Ada istilah khotib ya. Ada khotib itu pasti dia ada yang dengar ya. Kalau sendirian latihan jadi khot jadi khotib. Kalau udah ada orangnya itu namanya khotibnya ya. Jadi ada orang yang diajak bicara, mendengarkan. Sini ada 6 juga, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian mutakallim itu dari takallama, itu orang yang ngomong, itu nana, nahnu. Dan di bahasa Arab tidak dibedakan ya antara kita dan kami ya. Itu rasanya pakai nahnu juga gitu ya. Tapi nahnu ini nahnu kadang dipakai kami juga kadang kita juga ya. Jadi nggak dibedakan. Nah, sekarang domir yang justru diperjelas di sini karena memang detail. Domir itu tadi dari sisi apa ya, orang ketiga, kedua pertamanya ya. Nah, sekarang domir dari sisi penampakannya ya, apakah dia ngumpet ya atau terlihat ya. Yang ngumpet itu istilahnya mustatir ya, tersembunyi. Jadi tersembunyinya itu enggak kelihatan ya secara lafaznya. Dan ini kebagi dua lagi, ada yang mustatirnya itu memang kudu ya, wajib, nggak boleh enggak, harus ngumpet. Kalau kalau dinampakkan malah jadi salah cara nahunya. Makanya wujuban, ada yang wajib ya di apa namanya disembunyikan. Ada yang jawas. Kalau jawas berarti boleh muncul, boleh enggak ya. Kadang kalau nanti dia muncul itu kalau misalnya domir mustatir yang jawas kan ngumpet secara boleh. Itu normalnya ngumpet gitu. Tapi nggak wajib dia sembunyinya. Nah, ketika dia dimunculkan kan boleh juga ya kan. Maka itu biasanya nanti jadi taukid ya, biasanya jadi taukid. Jadi apa namanya? Jadi penguat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian domir al-baris, baris. Nah, baris ini yang terlihat. Ya, baris itu yang terlihat. Eh, ini memang secara lafaznya terlihat ya, kebalikan dari mustatir yang tersembunyi. Nah, sekarang dibagi dua lagi. Ada domir baris ini yang munfasil, itu dia terpisah, jadi lafaznya nggak disambung. Kemudian ada yang mutasil. Mutasil itu memang dia ada ya nempel ya, entah ke fiil atau isim. Ya, nanti kita lihat. Sekarang kita mulai dulu dari domir mustatir, wujuban, dan jawazan. Jadi kita bahas yang mustatir dulu, halaman 232. Halaman 232. Nah, sekarang apa definisi wujub dan jawaz? Ya kalau secara mana kan tadi wajib, jawaz itu boleh ya. Nah, secara definisi domir mustatir wujuban itu adalah domir yang tidak dapat digantikan posisinya oleh isim zohir. Nah, jadi ini memang penting nih ya untuk membedakan wujub dan jawas. Dan nanti kita lihat contohnya karena nggak mungkin itu terjadi. Maksudnya apa? Domir mustatir wujub ya adalah domir. Jadi kan domir mustatir wujub itu adalah domir yang ngumpet secara wajib. Nah, itulah domir yang tidak dapat digantikan posisinya oleh isim zohir. Nah, mestinya kan bisa ya, mestinya kan bisa. Namanya domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti dia pasti menggantikan sesuatu. Apa yang digantikan? Isim zohir. Nah, seandainya domir ini digantikan, istilahnya domir dicopot, dilepas, di replace sama isim zohir, itu nggak bisa kalau wujuban, jadi nggak nyambung maknanya. Nanti kita lihat. Adapun domir mustatir jawas, justru domir yang dapat digantikan posisinya oleh isim zohir. Jadi kalau domir mustatir jawas itu cirinya ketika domirnya itu di replace pakai isim zohir, misalnya huwa nih. Nah, huwanya itu misalkan diganti jadi Muhammad, Hasan, Abun, Umun, gitu kan isim zohir. Nah, itu bisa dan nyambung nanti maknanya. Nah, itu namanya jawas. Nah, kita lihat contoh. Ada di mana saja itu domir mustatir wujub. Ya, ada di mana saja itu domir
mustatir wujuban. Pertama di fi'il amr, ya fi'il amr. Untuk orang kedua tunggal. Jadi misal kita nyuruh ijlis atau di sini uktub, tulislah. Uktub, tulislah siapa? Yang disuruh anta. Nah, kita nggak boleh, ini contoh wujuban. Kalau wujuban berarti kalau kita bilang uktub, kita domirnya tahu apa? Domirnya adalah anta. Sebagai apa? Sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il karena kita nyuruh kamu satu orang laki-laki uktub anta berarti kan. Nah, tapi antanya ini nggak boleh ditulis, harus disembunyikan selama-lamanya secara wajib. Ya, jadi nggak boleh kita uktub anta gitu ya. Kenapa? Ya karena ya memang dari sananya sih sebenarnya, dari sananya. Takdirnya memang dia wujub. Nah, dan terbukti sesuai definisi tadi, seandainya dimunculin dulu uktub anta. Nah, kemudian antanya kita ganti jadi isim zohir. Ya misalnya uktub antanya diganti jadi Hasan, uktub Hasan atau uktub misalnya apa namanya Ibrahim, ya uktub apa namanya Muhammadun misalnya diganti. Jadi nggak nyambung. Tulislah kamu apa Muhammad jadinya gitu kan. Kalau antanya diganti. Kalau antanya diganti maka nanti failnya jadi berubah kan. Jadi mau nyuruh kamu apa mau nyuruh isim zohir gitu kan. Dan itu nggak bisa nggak apa namanya nggak ekivalen. Nah itu ciri wujuban. Kemudian yang kedua terjadi di fi'il mudhari untuk orang kedua tunggal. Contoh yang domirnya itu anta, ana, nahnu. Misal kita katakan di sini tashkuru. Tashkuru ini kan fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammah. Wal fa'il, nah fa'ilnya apa? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ya. Kalau tashkuru masih ada kemungkinan lain, bisa juga cewek ya. Misalnya yang ini kan anta ya. Yang lebih apa namanya? Nggak ada kemungkinan lain. Misalnya aktubu nih. Saya menulis aktubu. Fi'il mudhari marfu bi dhammah wal fa'il domir mustatir fihi jawab wujuban takdiruhu ana. Nah, ini nggak boleh dimunculin aktubu ana karena aktubu saja sudah mengandung makna anak. Ya, kita tahu failnya anak, tapi nggak boleh kita munculkan aktubu anak, gitu ya. Kenapa? Karena anak, kalau anak kita munculkan aktubu anak, kemudian anaknya ini dibuang, di replace dengan isim zohir, misalnya jadi abu, aktubu abu ka misalnya. Jadi yang nulis saya atau bapakmu gitu kan, jadi nggak bisa. Nah, makanya itu definisinya bagus tuh. Definisinya itu kalau yang wujub nggak bisa diganti isim zohir, kalau jawas itu seandainya domirnya diganti isim zohir, mananya pas. Nah kita lihat yang jawas. Ustaz, Terjadi, ya. yang itu aktubu tuh kok orang kedua tunggal, Ustaz? Oh, aktubu nggak? Itu harusnya mutakalim ya. Orang Harusnya, pertama tunggal. iya orang orang Oh, no. pertama. Sama nahnu juga itu mutakalim ya. Diralat itu. Nah, bedakan dengan lanjut ya, halaman 233, domir mustatir jawas. Nah, kalau jawas ini di semua fi'il madi mudore yang domir goib. Ya, koma misalnya. Koma itu fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya kalau ditanya fa'il apa? Domirun mustatirun fihi jawazan, ya kan? Domir yang tersembunyi secara boleh. Takdirnya apa? Huwa. Kalau kita munculkan koma huwa, boleh. Ya. Koma huwa boleh, gitu kan. Atau yakumu huwa, boleh, gitu ya. Jadi boleh dimunculkan, boleh disembunyikan, tapi secara default ngumpet. Nah, buktinya apa? Kalau koma huwa, kita munculkan huwanya diganti jadi Hasan, jadi Muhammad, jadi Zaid, jadi Ismail misalnya. Koma Muhammadun, kan jadi pas, ya kan? Jadi bisa gitu, apa namanya? Memang huwa dan Muhammad ini kan misalnya satu ini ya, satu jenis gitu ya.
Jadi apple to apple gitu. Dan dari sisi apa, posisi i'rabnya dia sebagai fa'il, ya. Beda dengan yang tadi. Nah, itu penjelasan dhamir mustatir, wujub, dan jawaz. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Bedanya wujub dan jawaz. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya domir baris. Nah, baris ini yang nampak. Jadi memang nggak ada takdiruhu ya. Kalau di baris ini ya memang udah kelihatan. Maka nanti dibaginya dua, yaitu yang munfasil, nulisnya itu terpisah, atau mutasil, yang nyambung. Nah, sekarang kita bahas dulu yang munfasil. Munfasil itu yang penulisannya itu terpisah, ya, berdiri sendiri dan tidak bergabung. Itu munfasil. Kalau mutasil itu bersambung dengan kalimat lain. Bisa ke isim, bisa ke fiil, bahkan ke huruf. Ya, bisa ke isim, nempelnya, bisa ke fiil, bahkan ke huruf. Nah, di sini domir munfasil dibagi lagi berdasarkan i'rab. Ada domir-domir yang rofa, seperti yang kita lihat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, yang modelnya begini. Ya, contohnya juga dia memang penggunaannya itu pada i'rab-i'rab yang marfu. Semisal huwa ustad. Huwa di sini kan mubtada. Hiya tadhabu, ini mubtada, ya kan. Hum fil masjid, apa tuh? Fil masjidi harusnya. Atau fil sajdi apa ya? Ya. Atau hum fil masjidi misalnya. Nah, hum di sini ya domir munfasil, dia tulisannya terpisah, bentukannya begini dan dia rofa. Kenapa dibedakan dari sisi i'rab? Karena kalau dia posisinya mansub, katakanlah domirnya itu sebagai maf'ul bih atau sebagai misalnya atof, tapi atofnya itu mansub, ya. Atau juga misalnya badal, tapi ngebadalinnya ke sesuatu yang mansub, maka nanti dia bentuknya beda. Tidak lagi huwa, tapi iyahu. Ya. Dan biasanya pakai iya di sini. Misalnya iyyaka na'budu. Aslinya kan na'buduka, aslinya kan na'buduka, ini memang karena di depan. Jadi iya kana budu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dan seterusnya. Ini model-model nasab. Berbeda itu di domir anta ya, jadi iyaka, anti jadi iyaki, ya, kemudian antuma jadi iyakuma ya. Kemudian anak jadi iyaya. Nahnu bukan iya nahnu tapi iyana. Iyana. Contohnya kana budu. Nah, ini sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih muqaddam, dia dikedepanin. Kemudian iyyakum wal gulu. Wah, ini ada namanya uslub tahdzir ya. Ini namanya uslub tahdzir. Iyyakum wal guluwa. Jadi berhati-hatilah kalian dengan gulu. Gitu ya. Ini banyak di hadis. Jadi iyyakum wal guluwa. Al guluwa mansub sebagai tahdzir. Ya, namanya tahdzir. Jadi sebenarnya ada di mulakhos, di sini sih nggak ada ya. Pembahasan tentang uslub. Ya, cara-cara membuat uslub tahdzir. Seperti itu. Nah, kemudian domir muttasil. Nah, ini tadi selesai. Jadi domir munfasil di sini nggak ada untuk majrur ya. Tidak ada untuk majrur. Apalagi majzum. Kan domir isim ya. Nggak mungkin ada majzumnya. Ya, paling rofa, nasab, tapi di sini nggak ada majrur ya. Jadi cuma dua saja. Langsung loncat ke mutasil. Nah, mutasil ini nempel 3 bagian. Apa menempel kepada, bisa nempel ke isim, fiil, atau huruf. Nah, domir mutasil juga ini dibagi menjadi berdasarkan i'rab. Ada yang rofa, misal ketika dia nempel ke fiil madi. Ini yang kita pelajari di tasrif ya, tasrif lugawi.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Mana domirnya? Domirnya itu adalah yang di belakang-belakang itu. Ya, di belakang itu. Ya, tapi kalau yang ini, yang huwa, nggak ada apa-apa ya standarnya. Nah, ketika dia huma, nambah alif. Nah, itu domirnya ya. Namanya alif isnain. Itu domir mutasil. Huma sebenarnya dia mewakili huma. Nah, ini yang dinamakan, kalau nulisnya begini kan munfasil ya. Nah, ini namanya mutasil nih. Jadi terwakili oleh alif isnain. Alif yang menunjukkan dua orang laki-laki. Wau di sini kafaru, ini mewakili hum kan, wau jamaah. Ta di sini mewakili perempuan, kafarot misalnya. Kalau dua perempuan ya kasih alif lagi aja. Jadi ada ta ta'nis ditambah alif isnatain gitu kan. Jadi alif isnatain, alif yang menunjukkan mana dua, karena memang ada ta juga, ada ta ta'nis. Na di sini kalau salah namanya nun niswah ya. Nun yang menyatakan perempuan banyak ya mereka. Anta ini ngambil taknya, ini namanya tak fa'il ya, tak fa'il, kafarta. Tuma ini jadi sebenarnya kalau dirinci, tuma itu taknya tak fa'il, mimnya menunjukkan makna jamak ya, alifnya itu dua orang tadi, alif isnain gitu kan. Jadi tuma. Tum ini ya tak fa'il, mimnya menunjukkan makna jamak gitu kan. Ti, tuma, tunna, ana ini tu, ini tak fa'il ya, tak fa'il. Kemudian na ini namanya naul fa'ilin. Ya, karena na menunjukkan banyak orang gitu kan. Kalau ta ini kan tak fa'il, taul fa'ili, taul fa'ili. Kalau ini bukan naul fa'ili tapi naul fa'ilin, banyak kan. Na yang menunjukkan na fa'il gitu ya. Naul fa'ilin menunjukkan banyak orang. Contoh di sini lafaz wa kafarna. Kalau ditanya domirnya jenisnya apa? Kafarna. Oh, berarti ini domir mutasil nempel kan? Karena bukan nahnu dia bentuknya. Dan dia sebagai fa'il, domir mutasi rofa marfu kan, karena dia sebagai fa'il atau disebut na fa'ilin tadi. Na fa'ilin tadi. Nah, itu untuk fi'il madi. Nah, kadang ada nempel di fi'il mudore. Ini sama, ini juga apa namanya tasrif lugawi berdasarkan domir fi'il mudore, ya kan? Nah, di sini sedikit beda ya. Di domir huwa nggak ada. Ya. Kemudian di domir huma di sini ani ya, ada ani. Kalau mereka una ya. Ketika dia perempuan ada di sini ada taknya. Di sini ikhtilaf nih, apakah tak di sini tak taknis atau tak ya, huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu kan kalau di huruf yang mengawali fi'il mudhari itu kan namanya huruf mudharaah yang disingkat itu hamzah, nun, ya dan ta. Ini kan ya kan fi'il mudhari cuma 4 ya awalnya hamzah, ya, ta dan nun. Nah, apakah untuk hiya ini taknya adalah harful mudharaah ataukah dia tak taknis? Nah, di sini ikhtilaf. Yang gampangnya ya bebas aja sih mau nganggap ini tak taknis, tapi nanti bingung sama domir anta ya, kan sama. Taktubu bisa hiya, taktubu bisa anta gitu kan. Makanya lebih cocok katanya itu huruf mudharaah gitu kan. Makanya di sini nggak ada tanda ya, nggak ada tambahan akhir apapun. Huma juga sama ya, perempuan laki-laki terbedakan itu di bagian depan ya, bagian depan. Kalau perempuan ta, kalau laki ya, ya kan. Yaktubani ya, taktubani. Dan seterusnya ya. Beda di anak itu aktubu dan nahnu naktubu. Nah, kemudian fil amr. Fil amr cuma ada 6. Kenapa cuma ada 6? Karena kita hanya bisa menyuruh mukhotob ya, mukhotob itu kan cuma 6. Anta antum antum, anti antum antunna. Ya, dengan fil amr hanya bisa menyuruh orang yang ada di depan kita.
Meskipun secara teori kita bisa menyuruh orang yang goib, ya. Seperti dengan bantuan lamul amr gitu kan. Misalnya Lia jelis, hendaklah dia duduk gitu. Ya, itu kan seakan-akan dia menyuruh orang yang goib. Tapi dengan sigot fil amr cuma 6 saja. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, di sini domirnya mirip dengan fi'il mudhari. Kenapa? Karena fi'il amr itu kan dia cabang ya, cabang dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang dia majzum, ya pertama cara buatnya itu kan dijazmin. Misalnya if'alu, if'alu itu kan dari sini awalnya. Dari domir antum nih, taktubuna. Dijazm, dijazm berarti jadi apa? Hasfun nun kan? Jadi taktubu. Ya, kemudian huruf mudhorahnya dibuang. Jadi ektubu belum bisa dibaca. Kemudian dikasih alif, maka jadi uktubu. Ya. Jadi aslinya dari keenam bentuk ini fi'il amr turunan dari fi'il mudhari. Nah, kemudian fi'il nahi ini tinggal ditambah la saja. Jadi domirnya sama, ini domirnya sama seperti domir yang ada di fi'il amr. Ya, kemudian nah di sini latihan 46. Ya, latihan 46. Coba Mas Dwi, silakan Mas Dwi. Latihan 46. Cari ya domir mutasil rofa di ayat 34-35 ini. Silakan dibaca dulu Mas Dwi. Wa yadkulna, silakan. Wa idh qulna lil malaikatis du li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, coba cari di situ. Domir Yang mutasil rofa. Mana saja pertama? hanya yang rofa ya Ustaz ya. Ya, yang rofa. Domir Mutasil ya. nempel mutasil rofa. Berarti sebagai fa'il biasanya. Qulna. Kulna, apa domirnya? Nah, Ya, nahnu. naul fa'ilin ya. Na fa'il ya. Fa'ilin. Nahnu ya. Terus ada lagi Oh, halaman berapa tadi? Domir mutasil rofa. oh, Mutasil ya, mutasil. Halaman 234 ya. 234, oh itu 235. termasuk Ya, termasuk fi'il madi, mudhari, amr. Nah, itu semua yang tadi fi'il nahi. Mana oh, lagi? yang isjudu juga Ustaz ya. Usjudu. Usjudu Iya. itu juga Ustaz. Iya, mutasil Oke. rofa. Dia kan apa domirnya? Nomornya antum. Iya, domir antum. Itu wawu jamaah ya. Wawunya tuh. Ya. Ada lagi? Ini juga fasajadu. Apa domirnya? Ini hum. Hum, ya wawu jamaah mewakili hum. Ada lagi? Eh, aba sih Ustaz. Aba itu. Apa tuh? Domirnya apa? Huwa. Huwa. Mustatir Huwa. apa baris dia? Hah? Aba itu domirnya mustatir. Kan kalau mutasil pasti baris kan? Baris nampak kan? Oh, yang hanya yang mutasil ya. Iya, mutasil atau munfasil itu baris. Ya kan? Berarti aba enggak ya? Oh, yang Aba kan baris ya. mustatir. Apa enggak? Lanjut. Oh ya, tersembunyi ya. Wastakbaro. Ada enggak? Bukan. Wastakbar wa kana minal
Udah. Nggak ada ya. Istakbaro kan mustatir. Ada. Huwa. Kana. Iya. Kana mah ini isim Mustatir. kana ya. Karena mustatir. Oh, isim kana ya. Ya. Nggak ada Lanjut. lagi, Ustaz. Mas Regi, lanjut. Ayat 35. Wakulna. Wakulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha da itu ya Rogodan. rogodan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata wa fatakuna minaz zalimin. Ya. Mana yang mutasi rofa? Kulna Kulna. Apa domirnya? domirnya anta kan Adam. Nah, wakulna dan kami katakan. Oh, dan Nahnu berarti ya. Nahnu ya, sorry. Ya, nafailin. Kami katakan apa ya Adam gitu kan. Ada lagi? Ada Aguskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha Uskun. Mutasil apa mustatir? Oh, uskun. Tinggallah kamu. Yaskun. Mustatir apa baris nih? Kalau baris apa dia mutasil? Munfasil ya, mutasil ini Ustaz ya. Apa domirnya? Nahnu, bukan nahnu ya. Mereka apa? Sakana yaskunu uskun. Ini anta ya domirnya. Anta ya. Berarti apa? Mustatir ya. Mustatir kan kayak halaman berapa tadi? Halaman 232 kayak uktub ya kan? Dia mustatir apa? Wujub apa jawas? Uskun itu domirnya ngumpet, wajib ngumpet apa jawas dia? Halaman 23233. Wujub kayaknya Ustaz ya, wujuban ya. Wujub. Jadi domirnya apa anta tapi harus diumpetin. Nah, itu anta setelahnya apa tuh? Ada anta tuh. Berarti jawas ya. Enggak, ya anta yang itu bukan antanya si uskun, bukan. Jadi karena kan uskun anta, jadi sebenarnya nggak boleh itu. Maksudnya bukan nggak boleh di Al-Quran mah pas anta di sini pasti bukan anta yang kan harusnya wajib harus hilang gitu. Nah, jadi ini ketika ada anta di sini itu jadi seolah-olah taukid gitu kan. Karena kan harusnya ya Adamu uskun itu udah ada antanya kan. Uskun anta lagi gitu. Jadi anta yang itu bukan antanya si uskun yang lagi kita lihat sekarang. Karena kan antanya itu harus wujub kan. Harus kalau fil amr nyuruh anta itu kan anta nggak boleh dimunculin. Tapi kok ada anta di sini ya itu anta yang lain gitu. Nah, tapi di sini juga bisa jadi khilaf. Kalau ulama nahu, oh enggak di Al-Qur'an boleh tuh antanya dimunculin, yaitu nganggap anta ini antanya si uskun. Tapi kalau kita enggak, anta di sini taukid saja, menekankan lagi uskun kamu dan istrimu Adam dan Hawa. Tinggallah kamu dan istri kamu ya al-jannata di surga. Wakula dan makanlah oleh kalian. Nah, ini kula apa? Domirnya apa? Kula. Kula alif dari itu ya, bapak ya. Nah, ini kula ini apa dari kata apa? Makan ya. Akala ya kulu kul. Kul nak nyuruh makan satu orang. Kul. Kalau kula berarti dua orang. Makanlah kalian dua orang. Nah, berarti ini apa? Ini domir mutasil rofa ya. Fil amr kan. Di halaman tadi halaman berapa fil amr? Halaman 237 ya. Sama seperti
halaman 237 kan? Kalau nyuruh satu orang kan khud. Nah, kalau dua orang khuda gitu kan. Ambillah kalian dua orang gitu kan. Kalau ini kula, berarti ini termasuk domir mutasil rofa. Domir mutasil rofa ya. Domirnya alif ya. Di situ ada alif mewakili huma. Ada lagi? Rogodan, haisu. Ada lagi nggak domir mutasil rofa? Mas lagi. Tuma, Tak roba itu ya. lagi. Syi'tuma ya, syi'tuma. Itu Ada lagi? ya. Itu takroba itu Ustaz. Takroba ya. Fil nahi ya. Wala takroba, janganlah kalian berdua dekati hadhihi syajarah. Ada lagi? Takuna. Takuna. Ini domir huma ya. Domir huma. Nah, sampai di sini dulu. Kan udah maghrib ya, 58 sekarang. Insyaallah nanti kita lanjutkan pekan depan. Nanti untuk Ramadan ada Mas Armi nih. Gimana nih Mas Armi nih? Ramadan. Ana sih ngusulinnya cuman sampai habis bulan ini aja kali ya. Berarti ada 13 14 ya. 20 21 27 28 cuman mungkin jamnya 4:30 kali ya. Kita kerja ini enggak sih pulangnya lebih cepat enggak sih? Ba'da subuh. Oh, baru subuh. Atau gimana? Mau setengah 5 sampai setengah 6? Hah? Oh iya, habis dohor. Habis dohor Bukan, ya. Mas Dana, harusnya jam 4 udah selesai, Ustaz. Oh iya. Nggak istirahat siang kita. Iya betul. Bisa. Nanti Ana coba kita tanya di grup. Tapi yang jelas mungkin Ramadan ini cuman sampai 2 minggu aja gitu ya, sisanya libur lah. Minimal sampai habis April lah. Karena kan lebarannya kan Mei ya. 12-13 Mei ya. Kan itu udah 10 hari terakhir kan. Jadi sampai habis April pas lah kali. Ya siapa tahu udah selesai semuanya. Bisa selesai. Ada 6 pertemuan atau 7 pertemuan lagi. Paling itu dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.